What? Kebiasaan keuangan yang buruk. Makanya pantesan kalau kita nggak bisa keluar dari jaring atau ikatan red race keuangan yang istilah kata senantiasa dikejar-kejar. Mungkin karena saat ini di dalam hidup kamu, di dalam keseharian kamu masih menerapkan 7 kebiasaan buruk ini. Makanya video hari ini penting banget untuk kamu tonton sampai akhir untuk jadi refleksi diri mengenai apa sih kebiasaan-kebiasaan keuangan yang buruk yang harus saya banish saat ini juga. Welcome back di Teta Megi TV channel, teman-teman. Saya dengan Clara Angelin ya. Jadi channel ini kita bahas tentang apa sih, teman-teman? Seperti hari ini nih, kita bahas tentang money management. Kita juga bahas tentang money mindset and also about law of attraction and healing. So, buat teman-teman yang belum subscribe, consider to subscribe. Kita lanjutkan langsung ya, teman-teman. Nah, jadi banyak nih teman-teman di video-video kita di channel ini yang saya sering bahas tentang keuangan bahwa kita mesti begini nih ya, perlu bikin budget atau segala macam. Keuangan itu kadang-kadang kita take it for granted bahwa ini gampang nih gitu ya, gampang deh soal keuangan gue nggak perlu melakukan, apalagi kalau misalnya masih teman-teman yang baru mulai kerja, yang masih muda-muda, gue nggak perlu mulai sekarang. Tetapi ternyata teman-teman penting banget untuk memulai manage keuangan kamu dari sejak muda ya. Nah yang paling penting teman-teman, ternyata di dalam hidup kita mungkin kita sering mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan yang istilah katanya enggak mumpuni dan enggak support tentang target goals atau finansial kita. Nah kebiasaan yang pertama itu apa sih teman-teman? Kalau teman-teman punya kartu kredit, kebiasaan pertama yang buruk adalah membayar kartu kredit dengan minimum payment. Nah itu kartu mati teman-teman ya. Nah jadi kalau memang kita lagi kepepet gitu ya, bayar minimum payment mungkin seolah-olah jadi jalan keluar atau relief gitu ya. But actually teman-teman, bayar kartu kredit kita dengan minimum payment itu adalah langkah pasti menjerat kita ke hutang yang semakin besar dan cepat banget menjeritnya, banget melipat gandakan hutang masalahnya ya. Melipat gandakan uang sih nggak apa-apa kalau cepat ya. Bayangin ya, biasanya kalau minimum payment itu istilah kata nih meninggalkan kita hutang ya. Jadi misalnya nih kamu belanja 5 juta. Kamu minimum payment mungkin 500.000 ya. Saya nggak tahu kalau minimum payment sekarang, karena saya nggak pernah bayar pakai minimum payment. Mungkin cuma 10%-nya. Dan itu menghentikan bank untuk gedor-gedor kamu untuk, woi bayar dong kartu kredit bayar. Memang kamu hanya menyelamatkan diri dari masalah digedor-gedor saat itu. Tetapi sebenarnya mereka tuh senang banget. Kenapa? Karena setelahnya di tagihan bulan-bulan berikutnya ya, jumlah yang tidak akan membayar itu akan berlipat ganda dengan cepat sekali teman-teman ya, karena itu bunganya itu dihitung bunga harian dan bunga kartu kredit itu adalah bunga interest yang paling besar teman-teman ya. Jadi kalau ini ada jadi salah satu kebiasaan kamu, siap-siap untuk kamu catat, jadiin target untuk kamu buang dan kamu ubah saat ini juga. Yang kedua adalah tidak memprioritaskan tabungan ya. Nah jadi for me teman-teman ya, langkah yang pertama adalah you have to love yourself ya. Love yourself means that you pay yourself first. Cintai diri kamu sendiri, dan salah satu bentuknya adalah ya pay yourself first. Artinya apa? Kita prioritaskan tabungan di dalam kehidupan kita. Begitu kita menerima penghasilan ya, mungkin ada teman-teman yang penghasilannya bulanan gitu ya, atau ada yang freelancer ya, dapat penghasilannya itu nggak teratur. Saya nggak peduli, tetapi aturan utamanya adalah ketika kita terima penghasilan, sisihkan pertama-tama kali dulu untuk apa teman-teman? Untuk tabungan ya. Kalau misalnya bisa minimal tabunglah 10% dari penghasilan kamu setiap kali ya, setiap kali teman-teman. Mau yang terimanya bulanan, mau yang terimanya tahunan, mau yang terimanya setiap ada project, lakukan itu sebagai satu kebiasaan baru ya. Nah, atau kalau memang tidak bisa ya, tetap harus nabung, tetapi dengan jumlah atau minimal yang kamu tetapkan. Misalnya setiap kali aku dapat duit, gue pokoknya sisihkan 50.000 atau 100.000 atau bahkan 10.000 pun gak apa-apa. Yang penting habitnya. Yang ketiga adalah tidak pernah belajar investasi ya. Teman-teman jangan mikir kalau investasi itu ribet, gue harus mikirin investasi di saham. Dan ternyata saham itu mungkin ada beberapa orang yang punya trauma gitu ya main saham ya. Jangan mikirin kayak gitu dulu. Banyak instrumen investasi sekarang yang nggak cuma saham ya. Mulainya dari yang kecil dulu aja teman-teman. Misalnya kamu tabung uang kamu di bank. Kalau udah jumlahnya tertentu, udah lumayan banyak, kamu belajar investasi di instrumen investasi yang
bunganya bisa lebih tinggi. Deposito ya paling gampang lah ya. Di atas deposito dapat teman-teman obligasi ya. Sekarang ini pemerintah tuh lagi rajin banget. Nah, pemerintahnya aja rajin gitu ya, menyediakan instrumen investasi untuk kita. Ya, kayak misalnya ada ORI gitu ya yang dulu banyak. Ada SBR sekarang ya. Nah, jadi lihat nih teman-teman. Dan enaknya nih teman-teman, kalau dulu investasi di obligasi seperti itu perlu minimal yang lumayan besar. Sekarang itu hanya dengan 1 juta di banyak bank ya sudah bisa kita ikutan untuk investasi ya. Bunganya udah pasti lebih baik dari tabungan dan deposito. Oke, so pertimbangkan teman-teman untuk belajar investasi walaupun dari yang sederhana. Kalau buat teman-teman yang lebih advance, why not? Belajarlah untuk investasi di instrumen investasi yang lebih advance, lebih canggih ya, seperti saham, properti, dan yang lain-lain. Kamu bisa nonton di video ini ya, gimana menentukan profil investasi kamu dan bagaimana kamu memulainya. Oke? Yang berikutnya adalah kebiasaan buruk yang kita sering banget gitu ya. Gue juga ngaku dosa, kadang-kadang benar sama. Tidak tracking spending. Nah, atau tidak mencatat pengeluaran kita. Nah, jadi kalaupun ini menjadi masalah kita, tetapkan bahwa mulai sekarang saya mau belajar untuk tracking spending saya. Tracking spending saya mencatat pengeluaran saya. Ini penting banget teman-teman. Kenapa? Kalau kita tahu angka ya kita tahu nih uang kita larinya kemana, untuk apa aja. Di situ kita bisa menganalisa dan membuat langkah-langkah perencanaan keuangan di mana saya harus kurangin. Yang berikutnya yang nyambungan juga adalah tidak buat budget gitu ya. Nah, jadi tracking spending and budget itu benar-benar istilah kata nih two piece in the pot ya. Jadi sangat berkaitan sekali. Penting banget untuk teman-teman belajar untuk tracking spending dan bikin budget sehingga kamu nggak off limit. Kadang-kadang nih teman-teman saya punya budget dan saya punya spending tracking udah pasti. Mungkin kalau misalnya dalam 1 bulan, kamu sibuk banget, sibuk liburan gitu ya. Spendingnya wow luar biasa. Kalaupun kamu mengalami kegagalan di 1 atau 2 bulan gitu ya, tutup semua kegagalan kamu. Ya maksudnya kamu harus punya uang untuk bisa nutup semuanya ya teman-teman ya. Dan lalu mulai yang baru, jangan menjudge diri, tetapi lakukan lagi ya. Lakukan lagi, tetapkan lagi bahwa oke, mulai sekarang saat ini juga setelah saya nonton video ini, saya mau belajar tracking spending. Kamu bisa cek di video ini tentang gimana caranya metode amplop mungkin ya. Dan juga untuk budgeting, spending kamu, pengeluaran kamu, dan penghasilan kamu setiap bulannya. Yang berikutnya adalah bergantung kepada kartu kredit untuk setiap transaksi. Teman-teman, I'm not against credit card. Saya juga suka pakai credit card, terutama kalau yang punya benefitnya bagus gitu ya. Nah, tetapi teman-teman, maksud saya di sini adalah kalau kamu adalah tipikal orang, apalagi yang tipikal orang yang senantiasa bayarnya minimum payment, tolong ya credit card-nya di-ban saja ya. Berarti kamu belum punya disiplin diri yang cukup kuat untuk punya credit card. Bergantung pada credit card setiap saat untuk semua pengeluaran kamu ini berbahaya begini. Kalau kita punya kecenderungan untuk impulse buying. Impulse buying itu adalah ngelihat apa yang gue suka, gue mau, gue beli walaupun di atas kemampuan. Ya. Kenapa? Kan punya kartu kredit. Teman-teman, kartu kredit itu bukan kartu ajaib yang bayarin belanjaan kamu. Dia hanya, kalau untuk saya, kita lihatnya harus seperti ini. Dia hanya alat untuk mempermudah kita, nggak usah bawa uang banyak-banyak untuk pergi gitu ya, karena bahaya kan bawa uang banyak-banyak. Tetapi biasakan setiap bulan tagihannya sebelum jatuh tempo dibayar full amount. Kalau kamu bisa seperti itu, kartu kredit bisa menjadi teman. Tetapi seperti apa ya teman-teman? Api kalau kecil teman, kalau gede lawan, ya kan kebakaran. Tapi kalau kamu bukan tipikal yang bisa mempergunakan kartu kredit dengan bijaksana sebagai hanya alat untuk membantu pembayaran, jangan pakai kartu kredit lagi ya, atau benar-benar batasin. Kalau punya 5 tutup semua, tinggal sisa 1 ya. Jadi limitnya cuma 1 gitu ya. Cuman in case of emergency doang. Dan biasakan untuk bayar full amount. Jadi jangan terlalu bergantung pada kartu kredit setiap saat. Yang berikutnya, ini sih udah pasti kamu tahu. Kebiasaan keuangan yang sangat buruk adalah kalau kita punya gaya hidup di atas kemampuan kita. Nah, jadi kita tuh harus tahu diri teman-teman. Tahu diri bahwa oke, uang gue segini, gue mau buat apa. Makanya teman-teman, penting banget teman-teman mengerti gimana caranya bikin anggaran atau budgeting. Supaya gaya hidup kita itu enggak di atas kemampuan, tidak melebihi apa yang kita mampu bayar. Ya, nah cara bikin budgeting di sini ya. Tapi teman-teman, saya mau ngomongin satu hal.
boleh nggak sih sebenarnya kalau misalnya nih kita punya impian yang besar. Misal saya kepingin punya sesuatu, saya pingin jalan-jalan di satu tempat atau beli barang yang mahal ya dengan penghasilan saya sekarang. Boleh teman-teman. Dan jadi caranya gimana teman-teman? Saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan tanpa menyakiti keuangan saya saat ini. Caranya adalah dengan budgeting teman-teman. Di video ini saya ada ngajarin tentang gimana sih caranya teman-teman nabung untuk bisa mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Jadi kalau misalnya teman-teman kita tuh kudu bijaksana dengan keuangan kita. Yang pasti kita nggak boleh belanja gitu ya melebihi kemampuan kita. Gaya hidup kita harus sesuaikan. Tapi kalau memang kita punya keinginan-keinginan atau impian-impian tertentu, kita boleh punya target. Jadi kita butuh target keuangan ya. Buat saya itu saya sebutnya dream target ya, dream manifestation target ya. Dan saya boleh nabung untuk bisa mendapatkan target saya. Artinya apa? Kita harus belajar untuk nggak impulse buying ya, untuk nggak beli berdasarkan emosi, tetapi benar-benar kita rencanakan. Last but not least teman-teman adalah kebiasaan keuangan yang buruk, habit yang buruk ya teman-teman adalah punya segudang alasan untuk mulai ya. Makanya teman-teman ya, segudang alasan. Ya kan kemarin siapalah jatuh. Kemarin kan ini itu nggak ada ya. Ketika kamu benar-benar memutuskan diri untuk mulai dari sekarang, saya mau memulai habit keuangan yang baik, maka di dalam diri kamu bilang, oh ya, dan kamu akan attract segala yang baik untuk membantu kamu untuk memulai. Kapan waktu yang tepat untuk memulai? Sebenarnya teman-teman 1 tahun lalu atau 10 tahun lalu ya. Kapan waktu kedua yang terbaik untuk memulai semuanya? Saat ini juga, hari ini juga. Putuskan setelah kamu menonton video ini. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk cek video-video kita lainnya, terutama nih teman-teman yang udah saya rekomendasikan di sini ya di seluruh video kita tadi, dan kamu bisa cek di linknya di deskripsi di bawah ini juga. Kalau kamu kepingin belajar lebih jauh, kadang-kadang kita mengadakan webinar, kamu bisa cek di deskripsi juga bagaimana caranya join di komunitas kita. Free ya teman-teman, ada yang free. Dan kadang-kadang juga mengadakan workshop berbayar juga. Cek informasinya di sini juga. Kalau buat yang belum subscribe dan like and follow juga sosial media kita lainnya. Saya dengan Clara Angelin. Thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.